Hai, pantun dulu ya. Tugas merangkum sudah dibahas. Assalamualaikum, kelas 5 cerdas. Pertama-tama, siapkan buku tema 3, 5C yang warna ungu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Sehat? Semangat ya. By the way, udah sholat? Kalau belum sholat, sholat dulu. Tapi kalau udah, kita mulai ya. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Jangan menyerah, semangat. Pembelajaran hari ini membahas tentang tema makanan sehat. Tema 3, subtema 2, pembelajaran 4, 5, dan 6. Setiap suku bangsa memiliki kebiasaan hidup yang menjadi ciri khas bangsa itu. Salah satu ciri yang mudah dikenali adalah bahasa yang digunakan. Setiap suku mempunyai bahasa yang berbeda. Walaupun bahasa Indonesia adalah bahasa pergaulan sehari-hari, tetap akan tampak kesukuannya. Misalnya ya, Jawa tuh terlihat medok gitu kan. Kesukuan yang muncul biasanya didengar dari logatnya, ucapannya, tekanan bahasanya, dan sebagainya. Ciri yang mudah dikenali lainnya adalah pakaian tradisional. Nah, berikut adalah beberapa kebudayaan daerah yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah bahasa. Di Indonesia ada beberapa bahasa. Bahasa Betawi, bahasa Sunda, bahasa Jawa. Contoh, bahasa Padang, awak Padang, kawula Jogja, beta Batak, ane Jakarta, titiang Bali, abdi Bandung. Misalnya gitu ya. Yang kedua adalah suku.
Suku bangsa yang ada di Indonesia itu banyak sekali, misalnya suku Sunda, Batak, Jawa, Minangkabau, Bugis, Toraja, dan sebagainya. Nah, kalian termasuk suku bangsa yang mana nih? Ada kan di list suku-suku di sini? Ada Aceh, Ambon, Tengger, Madura, Baduy, Bali, Dayak. Yang ketiga adalah pakaian tradisional. Ini adalah contoh pakaian tradisional yang ada di Indonesia, mulai dari Papua Barat, terus Kepulauan Riau, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Tenggara, Sumatera, dan sebagainya. Nah, ini pakaian adat yang aslinya. Pernahkah kalian pakai pakaian adat di antara yang ada di sini? Mungkin kemarin pernah ya di acara pesta budaya. Keberagaman ini adalah sebuah Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun berbeda-beda, tetapi kita tetap satu juga, yaitu bangsa Indonesia. Pada gambar yang ada di buku paket halaman 74 terdapat kegiatan yang dilakukan anak-anak, yaitu belajar menarikan tari daerah dan belajar memainkan alat musik daerah, yaitu angklung. Kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan dan melestarikan kebudayaan bangsa. Nah, ini merupakan salah satu upaya pembangunan sosial budaya. Pembangunan sosial budaya itu adalah proses perubahan sosial budaya terencana yang dirancang untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Ini dilakukan saling melengkapi proses pembangunan ekonomi. Tujuannya adalah membangun bangsa dan negara Indonesia menjadi negara yang maju, modern, tanpa kehilangan jati diri bangsa dan kebudayaan. Ini merupakan contoh upaya pembangunan sosial budaya, misalnya kegiatan seni dan budaya daerah. Ini bisa dilakukan di sekolah kalian di kegiatan ekstrakurikuler atau pertunjukan pensi. Nah, tadi adalah salah satu contoh kegiatan tari yang ada di sekolah kita. Nah, ini adalah ekstrakurikuler musik yang ada di sekolah kita juga. Ini sedang bermain angklung bersama Pak Gunawan. Ada yang kenal kalian? Salah satu upaya pembangunan sosial budaya juga dapat dilakukan dengan mengadakan kegiatan festival budaya di masyarakat sekitar. Salah satunya supaya menarik warga masyarakat mengikuti kegiatan ini dapat dibuat iklan, misalnya dengan membuat poster. Perhatikan poster berikut. Ini ada gambar ondel-ondel, terus kemudian baca baik-baik. Festival Condet 2 tahun 2017. Acaranya Sabtu Minggu dan sebagainya. Kita perhatikan unsur-unsur yang ada di dalamnya. Apa yang kita tahu atau informasi apa yang kita ketahui dari poster tersebut? Nama kegiatannya yaitu Festival Condet 2. Waktunya Sabtu Minggu tanggal 29 sampai 30 Juli 2017. Kalimat iklan yang menarik, misalnya, nantikan perhelatan Pesta Rakyat Terakbar 2017. Nah, ini menarik ya, karena terakbar katanya di tahun 2017. Bikin orang penasaran dong gitu. Yang keempat, tujuannya adalah untuk merayakan festival budaya. Di pertemuan sebelumnya, kalian pernah mempelajari tentang gangguan pencernaan yang ada di manusia. Salah satunya adalah diare.
Diare merupakan kondisi yang ditandai dengan encernya tinja yang dikeluarkan pada waktu buang air besar yang lebih sering dibandingkan dengan biasanya. Diare itu salah satu masalah kesehatan terbesar di masyarakat Indonesia. Penyebab diare pada orang dewasa dan anak-anak umumnya adalah infeksi usus. Ini bisa terjadi ketika kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang kotor dan terkontaminasi kuman. Diare bisa berdampak fatal apabila penderita mengalami dehidrasi akibat kehilangan cairan dari tubuh. Oleh karena itu, diare tidak boleh dianggap enteng, walaupun ini sering terjadi. Diare bisa terjadi pada usia balita. Justru usia balita lebih banyak yang mengalaminya. Penyebabnya itu bisa karena infeksi usus atau memakan makanan atau minuman yang terkontaminasi kuman yang kotor. Kalau sampai balita mengalami diare kemudian dehidrasi, dia bisa mengalami mata cekung, rasa haus meningkat, dan kehilangan cairan. Turgor adalah tingkat kelenturan kulit untuk menentukan apakah anak kurang cairan, dehidrasi, atau tidak. Dengan cara ini bisa kalian praktekkan ke adik kalian atau sepupu kalian. Coba kalian perhatikan. Kalian coba tarik kulit perutnya, kemudian lepaskan. Apabila lipatan kulit tersebut kembali dengan cepat, artinya anak tidak dehidrasi. Tapi jika kembalinya agak lama, berarti bisa jadi dia dehidrasi. Untuk mencegah dehidrasi, yang pertama, pada balita ya, memberikan ASI lebih sering dan lebih lama dari biasanya. Pemberian oralit untuk mencegah dehidrasi sampai diare berhenti. Memberikan obat zinc, memberikan air mineral, dan makan makanan berkuah seperti sayur dan sup. Segera bawa ke sarana kesehatan dan berikan makanan sesuai umurnya. Untuk pengobatannya bisa dilakukan dengan cara minum banyak cairan. Di sini yang digunakan adalah air putih yang banyak atau air bening lah ya. Kemudian minum larutan oralit. Larutan oralit ini bisa dibuat sendiri dengan bahan-bahan seperti pada gambar, yaitu siapkan gelas dan sendok. Bahan-bahannya yaitu gula, garam, air hangat, dan bisa ditambahkan dengan makan pisang. Atau untuk step by stepnya, cara pembuatan oralit ada di halaman 81. Atau sebenarnya diare ini juga bisa sembuh sendiri setelah 2-4 hari untuk dewasa, atau kalau anak-anak itu 5-7 hari. Supaya tubuh kita sehat, kita juga perlu olahraga. Olahraga juga bisa dilakukan dengan gerakan tarian. Nah, contoh berikut adalah gerakan tari panah sederhana. Ini ada di buku paket halaman 83. Gerakan pertama, posisi awal, tangan kiri memegang busur panah di depan badan. Tangan kanan memegang ujung selendang di depan badan. Letakkan kaki ke depan 3 langkah. Kemudian, ayunkan selendang ke samping badan. Gerakan kedua, tangan kanan mengambil anak panah dari punggung. Kemudian memasangkan ke busur panah. Tangan yang membawa busur meluruskan busurnya. Kemudian melangkah 2 kali ke depan. Yang ketiga, gerakannya adalah
Dengan tetap mengarahkan panah, langkahkan kaki ke depan membentuk lingkaran. Jadi berputar gitu ya. Gerakan keempat adalah kaki kanan menekuk ke belakang, kaki kirinya di depan. Posisi badan bertumpu pada lutut kanan. Tangannya tuh masih pegang busur dan anak panah yang diarahkan ke kanan dan ke kiri. Seperti itu caranya. Tarian adalah salah satu bentuk keragaman yang ada di Indonesia. Tadi adalah tari panah, yang tari tradisional. Nah, keragaman budaya di Indonesia itu banyak ya. Contohnya untuk umat Islam, kita merayakan Tahun Baru Islam. Tahun Baru Islam ini kita rayakan setiap tanggal 1 Muharram. Yang berikutnya adalah perayaan Cap Gomeh, Grebek Sudiro yang ada di Solo. Tadi kita sudah melihat tentang poster. Sekarang kita akan melihat buklet sebagai sarana media untuk iklan. Apa sih buklet itu ya? Buklet adalah buku kecil berisi gambar dan tulisan untuk selebaran. Ini bentuknya. Jadi bentuknya tuh lembaran sebenarnya, tapi kayak dilipat-lipat membentuk jadi seperti buku. Ini misalnya Nusantara Batik, karena kita kan keragaman sosial budaya tadi kan pelajarannya. Ini contoh buklet buatan. Pernah lihat sebelumnya? Tugas pertama adalah tugas IPA. Buatlah larutan oralit dan bacalah sesuai petunjuk yang ada di buku halaman 82. Rekam dalam bentuk video dan kirim melalui WhatsApp atau Google Classroom. Kedua adalah peragakan gerak tari yang ada di buku paket halaman 83. Seperti biasa, rekam dalam bentuk video dan kirim ke WhatsApp atau Google Classroom. Alhamdulillah udah selesai. Rapikan buku dan alat tulisnya lagi ya. Bereskan dengan rapi. Sambil Bunda pantun ya. Ceri di dahan boleh dipetik. Habis dipetik, jangan dilempar. Sekian dulu pembelajaran tematik. Semoga kita tambah pintar. Amin. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran hari ini. Semoga kita tambah ilmu, tambah pintar, dan berkah ilmunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.